Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Lulul Janah dapat menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa, Cirebon Mengaji hadir menemani sore hari Anda menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan ini. Dan kita sudah ditemani dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, LC MPil MSI, selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tipsnya nih Pak, biar tetap sehat nih, gimana? Ya, selalu merasa bahagia. Selalu merasa bahagia, itu kuncinya ya pemirsa ya, menjalani ibadah puasa lancar tuh harus bahagia. Dan juga ditemani oleh para santriwati dari Pondok Pesantren Khas Kempek Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, seperti biasa kita pada hari ini akan mengangkat suatu tema, dan kali ini temanya yaitu adalah meningkatkan kepedulian sosial. Nah, kita akan tanya Pak Yai, adakah surat yang merujuk pada tema kita pada hari ini dalam Al-Quran Pak Yai? Ada surat yang menjelaskan tentang karakter asli dari manusia. Akan tapi ya, di situ nanti ada pengecualian orang-orang tertentu yang mempunyai kepedulian sosial terhadap sesama, yaitu surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Baik, Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin mengaji bersama kita, boleh langsung dibuka Al-Qur'annya dan cari surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35, dan kali ini akan dibacakan oleh saudari Vivi dan kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'an illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'munin walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan, harta dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sungguh terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang yang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tiada tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, maka mereka itu dimuliakan di dalam surga. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, telah kita dengarkan pemirsa bersama pembacaan Al-Quran surat Ma'arij ya, ayat 19 sampai 35 Pak Yai ya. Tadi juga sudah dibacakan makna dari surat tersebut yang berkaitan dengan tema kita ya, meningkatkan kepedulian sosial. Kalau dijabarkan atau dijelaskan lebih jauh seperti apa nih Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dan pemirsa LCTV di rumah, Al-Quran menjelaskan tentang beberapa karakteristik manusia. Banyak sih, tapi yang berkaitan dengan materi itu seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ini. Di situ disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senantiasa berkeluh kesah. Selalu gelisah. Selalu gelisah. Oke, tahan dulu Pak Yai. Kenapa selalu gelisah nih manusia ini ya? Jadi pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana karena Cirebon Mengaji akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk Rujulahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu aja. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja, untuk sosialnya gitu aja, baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat fondasi. Nah, setelah jadi fondasi, akhirnya saya beserta panitia yang lain, alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu Saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo yang teman-teman yang lain
yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak maupun zakat sedekah mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita ditemani dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tadi sudah kita bahas sedikit ya pemirsa ya tentang tema kita meningkatkan kepedulian sosial yang telah dibacakan juga Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35 yang mengandung makna kurang lebih manusia ini diliputi rasa gelisah, kegelisahan. Nah, Selalu berkeluh kesah. selalu berkeluh kesah. Seperti apa kelanjutannya nih Pak Yai penjelasannya? Silahkan. Terima kasih. Manusia itu selalu berkeluh kesah ya, buktinya kalau lagi panas begini pengennya cepet hujan. Betul. Ngeluh gitu ya, panas. Aduh kok panas, kapan hujannya? Tapi kalau lagi hujan, oh hujan dulu. Hujan mulu, banjir gitu ya. Banjir. Kalau lagi miskin, kapan ya kira-kira dapat rezeki nomplok? Iya. Tapi giliran dapat rezeki Lupa bagi-bagi. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Atau bahkan mungkin merasa yang didapatkan tetap kurang. Betul. Ya, kalau udah punya motor, pengennya mobil. Betul. Mobil Itulah punya, manusia ya, itulah Pak. manusia. Khuliqu halu'a. Selalu berkeluh kesah, selalu gelisah. Baik. Sepertinya tidak mau menerima keadaan. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Al-Quran, idza masyahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, maka dia akan merasa panik, merasa sedih. Sedih. Ya merasa kekurangan, merasa ya tidak bisa bersabar, tidak bisa menghadapinya dengan tabah. Itulah manusia. Sebaliknya, wa idza massaul khairu manua. Tapi ketika memperoleh kebaikan, maka dia akan kikir, tidak mau berbagi, tidak mau bersyukur. Itulah karakteristik asli dari manusia. Ya. Tapi dalam Al-Quran tersebut dikecualikan. Ada dikecualikan yang tidak mempunyai karakter seperti itu. Makanya di situ illal musallun, kecuali orang-orang yang sholat. Yang soleh. Ya, orang-orang yang melaksanakan sholat, di mana alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Itu mereka yang senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Karena bagaimanapun ketika orang terhubung dengan Allah Sang Pencipta, maka itu akan membiasakan untuk dapat menerima bahwa inilah sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Pencipta, dan menyadari bahwa apa yang ditentukan oleh Pencipta kita itu adalah yang terbaik. Ya. Makanya kalau miskin bersabar, kaya bersyukur. Bisa membeli motor, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat mobil, alhamdulillah. Punya 2 mobil juga masih alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tentunya ya. Iya. Apalagi 3-5 mobil. Alhamdulillahnya lebih banyak ya Pak Lebih ya. banyak lagi. Tapi meskipun misalnya kemudian terjadi musibah, maka ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sang manusia itu akan bersabar. Ini adalah cobaan dari Allah, apakah saya termasuk bisa ingat akan Tuhan atau tidak. Jadi tetap saja alhamdulillah semuanya diambil hikmahnya. Itu karena orang-orang yang senantiasa sholat, yang senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga sebenarnya ada beberapa kriteria. Kriteria yang kedua ini yang penting, yang sesuai dengan tema kita, yaitu kecuali orang-orang yang pada hartanya terhadap hakum maklum, terdapat hak tertentu, lisaili wal mahrum.
bagi mereka yang membutuhkan, baik membutuhkannya itu meminta-minta, memang memperlihatkan kebutuhannya, ataupun mereka yang membutuhkan tapi tidak meminta-minta, kan banyak juga. Mahrum itu adalah orang-orang yang terhalangi ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, yaitu tadi yang melaksanakan sholat dan kemudian yang menyadari bahwa dalam harta yang dia peroleh itu ada hak bagi orang saudara-saudaranya yang tidak mampu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Insya Allah orang-orang yang seperti ini nanti terbebas dari perasaan selalu gelisah. Ya. Perasaan kalau mendapatkan kebaikan panik, sedih. Tapi sebaliknya ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kikir tidak mau berbagi. Karena merasa bahwa harta yang dimilikinya itu ada bagian yang harus didermakan kepada orang lain. Dan inilah tadi meningkatkan semangat berbagi. Dan itu bisa dikembangkan, dilatih di dalam bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini melatih seseorang untuk peduli, yaitu dengan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lapar. Jadi seseorang merasa untuk tidak boleh makan, merasakan apa artinya kelaparan. Tentunya itu baru 1 hari saja, satu setengah hari ya, 12 jam lah. Ya, 12 jam kan setengah hari. Kita tentunya tidak bisa berpikir bagaimana mereka yang tidak bisa makan lebih dari 12 jam. Betul. Jadi dengan perasaan seperti itu maka akan timbul kepedulian. Nah, ada sesuatu yang menarik yang dijelaskan oleh Imam Ghazali yang dalam hal ini bahwa puasa itu melatih manusia untuk bisa bersifat seperti sifat Tuhan. Puasa itu. Sifat apakah itu? Namanya sifat somadiyah. Somadiyah itu seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, itu somad itu adalah makna aslinya adalah sesuatu yang pejal, sesuatu yang yang utuh, yang tidak berlubang, yang tidak berongga. Oke, baik. Itu dia tadi ya Pak Yai beberapa penjelasannya bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kepedulian sosial. Salah satunya itu dengan tadi ya menjaga sholat, kita bisa menerima juga ketentuan yang Allah berikan ya, baik itu dalam keadaan senang, sedih ataupun susah. Itu dia. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, namun penjelasannya akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Budayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata. Tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak dan sodakoh melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sodakoh. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sodakoh di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Bajnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Bajnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Bajnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Kudaikan kembali maghrib mengaji. Persembahan Bajnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan kurang lebih penjelasan singkat dari Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan seputar meningkatkan kepedulian sosial yang merupakan tema kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, saya mau kasih kesempatan buat para santri untuk mengajukan pertanyaan barangkali ya seputar tema kita. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nur Azizah. Izin pertama bertanya. Mangga. Kan kita sebagai santri di pondok telah melatih kepedulian kita terhadap sosial. Betul. Lalu ketika kita ingin keluar hidup bermasyarakat, kan masih sebagai remaja, itu bagaimana tahapan kepedulian kita terhadap orang yang lebih dewasa dari kita? Baik, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget Pak Yai ya. Kalau di pondok ini sebaya mungkin kita ruang lingkupnya ini sosialisasi dengan teman sebaya. Tapi ketika nanti sudah keluar dari pondok bertemu masyarakat umum, ada yang lebih dewasa, ada yang lebih muda mungkin ya. Caranya seperti apa begitu kurang lebih ya untuk menghadapi sosialisasi yang seperti itu. Monggo dijawab Pak Yai. Terima kasih. Ya, tadi saya mengatakan bahwa menurut Imam Ghazali bahwa orang berpuasa itu mengusahakan untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah, yaitu somadiyah. Somadiyah itu artinya pejal ya. Pejal itu sesuatu yang tidak bisa dimasuki sesuatu apapun, tidak berongga sih. Ya, tidak ada celah begitu ya. Ya, makanya tidak makan ini maksudnya membuktikan bahwa kita berusaha untuk tidak membutuhkan apa-apa, gitu. Tidak makan, tidak minum. Itu sebagai kekuatan yang nanti akan mendorong kepedulian sosial tadi. Betul. Di mana sifat pejal itu juga nanti bisa diterapkan di masyarakat. Tadi berkaitan dengan pertanyaan adik kita ini. Jadi memang harus dilatih dulu dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita merasa empati ya,
merasa empati bagaimana sih perasaannya orang yang susah itu. Yaitu dengan cara kita tidak makan dari pagi sampai sore. Oh ternyata tidak makan itu seperti ini, kelalat, kelelet, nggak enak. Nah kalau kita sudah merasa bahwa itulah rasa lapar, tidak enak, sehingga ketika kita melihat orang yang lapar, kita akan tumbuh rasa empati kita terhadap orang yang tidak lapar. Nah itu nanti akan menimbulkan sifat somadiah yang lain, Bu. Betul. Somadiah itu karena pejal sehingga merupakan satu kesatuan. Nah itu kalau diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dengan saudara-saudara kita itu seperti satu kesatuan. Sehingga ketika saudara kita menderita, kita pun ikut menderita. Iya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa orang muslim itu ibarat satu bangunan, di mana salah satunya menopang yang lain. Orang muslim itu ibarat tubuh. Ketika yang satu sakit, maka semuanya merasa ikut sakit. Begitulah. Jadi sifat somadiah yang kita latih di dalam berpuasa, yaitu dengan tidak memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, itu insya Allah sedikit demi sedikit akan menimbulkan sifat kepedulian kita terhadap sesama kita, terhadap masyarakat kita, insya Allah. Apalagi para santri, Bu, di sini sudah diajari untuk sederhana, kadang-kadang juga suruh berpuasa sunnah dan sebagainya, apalagi puasa wajib. Insya Allah nanti pulang ke rumah punya sifat tadi somadiah dalam arti kehidupan bermasyarakat, di mana merasa bahwa masyarakat kita adalah bagian dari kita, penderitaan mereka juga penderitaan kita juga. Dan dari situlah kemudian tadi sifat kedermawanan, peduli terhadap orang lain, peduli sosial, berbagi dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan sifat itu tadi mencerminkan ayat Al-Quran tadi, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sehingga dengan cara seperti itu dia tidak lagi termasuk orang yang selalu mengeluh. Ketika mendapatkan kesusahan dia akan merasa sedih, dan ketika mendapatkan kebaikan dia akan kikir. Tidak termasuk itu, karena itulah yang dikecualikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasannya pemirsa, bagaimana bulan Ramadan ini bisa meningkatkan kepedulian sosial kita, itu salah satunya dengan sifat somadi tadi ya, Pak Yai ya. Jadi apalagi para santri di sini ya, mungkin teman-teman yang di rumah juga yang sedang berpuasa ini bisa ikut melatih kepedulian sosial terhadap sesama ya. Biasanya kalau bulan puasa nih Pak Yai, setiap sore ada aja berbagi takjil. Wah, betul. Ya, terus kegiatan sosial lainnya ini semakin banyak dilakukan. Ini juga mungkin gambaran dari seberpengaruh itu bulan puasa dalam meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat. Ya, semoga bisa diterapkan untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman santri di sini. Pak Yai, mungkin sedikit kesimpulan dari tema kali ini, silahkan. Baik, jadi dengan beribadah puasa ini kita melatih kepedulian sosial kita terhadap sesama kita. Tadi juga diceritakan tentang takjil, berbagi dan lain sebagainya. Insya Allah semua kegiatan peribadahan di bulan puasa ini mendorong kita untuk mempunyai kepedulian terhadap sesama manusia. Demikian. Baik, itu dia pemirsa ya. Penjelasan kita pada sore hari ini seputar meningkatkan kepedulian sosial. Sayang sekali pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Kiai Ahmad Zaini Dahlan dan juga para santri. Dan untuk Anda pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji. Dengarkan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon yang akan tayang setiap sore menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Saya Lulul Jana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.